Ekonomi akan dilaksanakan untuk jadwal? Sensus ekonomi akan kita laksanakan serentak seluruh Indonesia, yaitu pada tanggal 1 sampai dengan 31 Mei tahun 2016. Di tahun 2015 ini kita sudah membuat sosialisasi, yaitu tepatnya pada tanggal 15 Desember 2015 itu langsung dibuka oleh Pak Sikda. Kebetulan seharusnya Pak Bupati, tapi karena ada jadwal lain Pak Bupati ya sama Korem, maka diwakilkan oleh Pak Sikda. Kita di situ dalam hal itu kita minta narasumbernya dari Papeda sendiri sebagai sektor pembangunan ya untuk daerah Kabupaten Aceh Barat, juga kepada sektor Pak Adami, kepala perdagangan. Mungkin situ sensus ekonomi ini kan jelas ya, kita melaksanakan sensus ekonomi itu adalah untuk menghimpun semua kegiatan atau pelaku ekonomi di luar sektor pertanian. Kenapa di luar sektor pertanian? Karena sensus kita itu ada 3, yaitu sensus penduduk, sensus ekonomi, sensus pertanian. Sensus pertanian sudah kita laksanakan yaitu di tahun 2013. Makanya untuk sensus ekonomi kita sektor pertanian tidak kita libatkan di kegiatan di sensus ekonomi ini. Jadi itu non pertanian. Jadi semua pelaku ekonomi akan kita data nantinya tepatnya tanggal 1 sampai dengan 31 Mei tahun 2016. Itu seluruh Indonesia sama. Berapa petugas untuk Aceh Barat sendiri? Petugas yang kita butuhkan untuk 12 kecamatan untuk BPS Kabupaten Aceh Barat ini sebanyak 243 petugas. Itu nanti akan tersebar di 12 kecamatan. Ini apa, data seperti apa yang harus didapatkan? Kita dapatkan semua pelaku ekonomi. Jadi semua kegiatan yang bergerak di bidang ekonomi itu akan kita data. Baik dia nanti sebagai pedagang eceran, keliling, perusahaan, sepanjang itu bukan kegiatannya adalah di luar sektor pertanian. Misalnya dia menanam sawit dan sebagainya, itu kan sektor pertanian, itu tidak akan kita data. Tapi nantinya semua baik perusahaan, jadi kita itu sensus, namanya sensus itu kan dari door to door ya. Nah, itu kita ambil secara keseluruhan, kecuali daerah pedesaan nanti ada ambil sampel yang tidak non konsentrasi. Jadi nantinya kegiatan kita itu ada 2, yang daerah konsentrasi dan juga non konsentrasi. Kalau konsentrasi kita mungkin nanti akan semua untuk daerah perkotaan. Untuk daerah pedesaan kita hanya ambil sampelnya saja. Kenapa kita ambil sampel? Mungkin ini juga menyangkut dengan kemampuan pemerintah dalam anggaran. Pesan apa yang ingin Anda sampaikan pada yang disensus nanti ini, pelaku ekonomi? Tentu pesan banyak yang kita inginkan dari responden ya. Pada dasarnya berikanlah informasi itu yang benar ya. Karena dengan informasi tersebut akan membantu sekali untuk perencanaan yang akhirnya juga nanti menjadi keputusan bagi pemerintah daerah. Lalu sebenarnya ini kita sudah sampai di mana tahap ekonomi kita, kan demikian. Lalu kita ini lebih unggul di apakah kalau ekonomi itu kan ada 3 bagian ya, usaha besar, menengah dan kecil. Apakah kita ini di Aceh Barat ini masih banyak enggak usaha menengah ke bawah, kecil atau menengah atau yang besar, kan gitu. Jadi dari sensus ekonomi ini akan kita peroleh data dasar pelaku ekonomi di masing-masing sektornya. Jadi nanti kuesionernya itu juga akan kita gunakan tidak sama semuanya, tidak seperti di sensus penduduk mungkin sama ya, kita gunakan kuesioner. Kalau ini kita sesuai dengan pelaku ekonomi. Contohnya, misalkan kita mendata hotel itu nanti akan kita data. Mungkin kuesionernya beda, mungkin nanti ada kuesioner HAM mungkin gitu yang diberikan. Kalau kita ke konstruksi beda lagi kuesionernya, karena tidak mungkin nanti ditanya di konstruksi berapa jumlah tamu yang menginap dan sebagainya. Juga nanti berbeda lagi ketika kita pergi ke pertambangan, dan berbeda lagi ketika kita pergi ke pendidikan yang swasta. Jadi kuesionernya itu sesuai dengan pelaku ekonomi yang akan kita nanti kunjungi. Jadi nantinya ketika kita melaksanakan sensus ekonomi, jadi pertama kali kita melisting, kita list dulu semua kegiatan. Nantinya setelah kita mendapatkan sebenarnya dia dalam listing itu, ketika kita mendapatkan karakteristiknya ini, maka kita gunakan kuesioner yang sesuai dengan responden yang akan kita kunjungi gitu. Udah, sensus sekarang. Tambah Dari tahun berapa? pasca 11 tahunnya. Bekas tsunami kemarin kan sudah sayangku. 10 tahun. Ya kemarin
juga, saya lupa lagi. Apa seperti apa? Nurunkah atau seperti apa? Oke. Bagaimana perkembangan ekonominya pasca tsunami? Baru aja angkanya ini, sebenarnya Pak Dadi juga belum dapat nih angkanya nih. Yang apa nih pertanyaannya? Bagaimana perkembangan ekonomi pasca tsunami? Ya, sebenarnya untuk Kabupaten Aceh Barat ini kalau kita lihat pertumbuhan, kalau kita berbicara tentang pertumbuhan tentu kita tidak terlepas dari produk domestik ekonomi bruto, itu adalah PDRB. Kita melihat disitulah kita melihat berapa besar pertumbuhan ekonomi kita. Nah, kalau kita melihat ya dari tahun 2004 itu tentunya kita baru pasca tsunami NGO itu datang, tentu pertumbuhannya kan masih ini ya masih kecil karena di situ memang kegiatan ekonomi lumpuh ya. Tapi ketika tahun 2008 sampai seterusnya karena ada NGO dan sebagainya, kita membangun kembali, mungkin pertumbuhan semakin membaik ya, juga masyarakat juga banyak bantuan dan sebagainya. Dunia juga membantu kita, bukan aja dari pemerintah RI, juga dari pihak luar untuk membantu daerah-daerah yang memang Aceh Barat ini juga merupakan salah satu daerah yang terparah untuk mendapatkan bencana tersebut. Untuk yang terakhir pertumbuhan ekonomi kita yaitu di tahun 2014 ya, itu ada perubahan. Sebenarnya kita meningkat, tapi karena ada perubahan tahun dasar, sekarang kita sudah menggunakan tahun dasar 2010, yang sebelumnya kita menggunakan tahun dasar 2000. Jadi kalau tahun 2000 kemarin kita pertumbuhan kita 5%. Sekarang karena perubahannya itu tidak layak lagi, sudah 10 tahun kita masih menggunakan tahun dasar 2000, itu tidak layak lagi untuk kita menghitung berapa sebenarnya pertumbuhan ekonomi kita. Sekarang kita menggunakan tahun dasar 2010, sudah menggunakan SMA 2008, yaitu pertumbuhan kita 3. Pada dasarnya kalau realnya meningkat, tapi kalau pertumbuhannya karena kita membandingkan di tahun 2010, bukan lagi membandingkan di tahun 2000. Gitu yang bisa saya berikan informasi. Kemiskinan Angka kemiskinan? Nah, Bapak ini kan jelas aja. Kemiskinan baru tuh Pak. Gimana? apa jawab aja? Sebenarnya saya belum publis itu. Saya belum saya kasih sama Pak Dadi sebenarnya. Baru aja saya terima 3 hari yang lalu. Jangan dulu lah. Kalau emang